Perkenalkan, nama saya Dinda Justina dengan NIM 2210417649 kelas M2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari makul metode UTS Metode Penelitian Bisnis, dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini terdapat 8 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara menetapkan judul penelitian. Di sini terdapat 5, yaitu yang pertama mencari permasalahan penelitian dengan memperhatikan isu kondisi terkini atau mencari isu yang sudah ada di jurnal. Yang kedua, judul dibuat secara singkat, secara ringkas 5 hingga 15 kata saja. Yang ketiga, judul harus sesuai dengan isi penelitian. Yang keempat, judul harus membuat keyword atau variabel atau metode penting dan baru dalam penelitian. Yang kelima, jangan menampilkan singkatan pada judul. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara membuat latar belakang penelitian. Di sini yang pertama yaitu tentukan tema atau masalah yang akan diangkat. Sebelum menulis latar belakang, tentukan terlebih dahulu tema atau masalah yang akan diangkat ke dalam skripsi kita. Dengan menentukan tema dan rumusan masalah penelitian yang jelas, Anda memberikan arah dan fokus yang diperlukan untuk merancang dan menjalankan penelitian Anda. Tema dan masalah penelitian harus relevan dengan minat Anda, memiliki kepentingan yang jelas dan berkontribusi pada pengetahuan dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kedua yaitu lakukan analisis literatur. Setelah melakukan tema atau masalah, kita lakukan analisis literatur terhadap artikel ilmiah, buku atau jurnal yang berkaitan dengan tema yang sedang kita pilih. Analisis literatur membantu penelitian untuk memahami status pengetahuan dalam bidang mereka, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan merancang penelitian mereka sendiri dengan cara yang informatif dan kontekstual. Ini juga membantu dalam membangun dasar teoritis untuk penelitian yang akan datang dan memungkinkan peneliti untuk menghindar duplikasi penelitian yang sudah ada. Yang ketiga yaitu sampaikan alasan penelitian Anda. Setelah melakukan analisis literatur, sampaikan alasan mengapa Anda melakukan penelitian tersebut. Apakah tujuannya untuk memberikan solusi atau suatu masalah, atau memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenal konsep tertentu. Yang keempat, buat garis besar rencana penelitian. Berikan gambaran secara singkat mengenai rencana penelitian yang akan dijalankan. Kamu bisa menyebutkan metode penelitian yang sedang kita gunakan, jenis data yang akan dikumpulkan, dan berbagai prosedur dan teknik penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima yaitu berikan konteks dan latar belakang dari tema tertentu. Berikan konteks dan latar belakang dari tema tertentu yang digunakan dalam penelitian. Berikan pemahaman yang jelas dan ringkas mengenai latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan, serta memperkenalkan pembaca tentang konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah. Yang pertama itu tulis kalimat atau paragraf yang memperkenalkan masalah sebelum pembaca mencapai bagian masalah. Yang kedua, perumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat ditulis dalam bentuk daftar penyertaan penelitian, dapat ditulis dalam bentuk daftar pertanyaan. Yang ketiga, dalam penelitian sosial, rumusan masalah tidak selalu ditulis, tetapi sering ditanyakan dengan menyalahkan hubungan antar variabel. Yang keempat, masukkan kalimat pertanyaan dengan relevan. Yang kelima, selesaikan setiap pertanyaan dengan tanda tanya. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana cara membuat tujuan penelitian. Di sini terdapat 2.
tujuan penelitian yaitu lihat rumusan masalah penelitian. Yang kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa itu manfaat penelitian? Dan ada berapa jenis manfaat penelitian? Jelaskan. Manfaat penelitian adalah manfaat yang dapat diperoleh setelah penelitian selesai, atau keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak setelah penelitian selesai. Atau manfaat penelitian ini berisikan uraian manfaat yang dihasilkan dan dari dilaksanakan penelitian kita. Di sini terdapat dua jenis manfaat penelitian, yaitu yang pertama, manfaat teoritis adalah manfaat penelitian dari aspek teoritis, yakni manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Manfaat teoritis ini muncul berlatarkan tidak puas atau keraguan terhadap teori yang sudah ada, sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Yang kedua, terdapat manfaat praktis atau aplikatif adalah manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikasi, yakni manfaat penelitian bagi bidang yang kita teliti. Manfaat praktis ini bisa berguna bagi banyak subjek, yakni bagi para pengambil kebijakan, terkait bidang yang kita teliti. Berikutnya yaitu pertanyaan yang keenam, bagaimana cara membuat bab 2 tinjauan pustaka. Di sini terdapat 5, yaitu yang pertama, mulai dengan ide besar, yang kedua, sampaikan gagasan kunci, yang ketiga, ringkaslah artikel yang sudah dibaca, yang keempat, pilih literatur yang berkaitan dengan penelitian kita. Yang kelima, membuat catatan yang lebih detail tentang temuan dari poin 4. Yang keenam, garis bawahi aspek pertama dari setiap temuan di poin kelima. Berikutnya pertanyaan yang ketujuh, yaitu bagaimana membuat penelitian terdahulu. Di sini terdapat 4 penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, penelitian lalu, yaitu penelitian yang relevan dengan topik penelitian saat ini. Yang kedua, masalah, yaitu masalah penelitian saat ini yang belum tercover oleh penelitian terdahulu. Yang ketiga, topik penelitian, yaitu muncul judul baru sebagai jawaban atau masalah yang belum terpecahkan. Yang keempat, yaitu novelty atau kebaruan untuk menjawab sekalipun pembeda dengan penelitian terdahulu. Berikutnya pertanyaan yang ke-8, yaitu bagaimana membuat hipotesis dan kerangka pemikiran. Di sini terdapat 8 kerangka pemikiran, yaitu yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti, yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian, yang ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian, yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian, yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian, yang keenam, sintesis kesimpulan, yang ketujuh, kerangka berpikir pengajuan hipotesis, yang kedelapan, hipotesis. Sekian dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.